welcome back with me Dea. Kali ini kita masih di English Grammars dengan episode 14. So, akan bahas apa sih kita di episode kali ini? Episode kali ini kita akan membahas tentang adverb of frequency. So, apa itu adverb of frequency? Adverb of frequency ialah kata keterangan yang mana sering kita tujukan untuk menyatakan sesuatu yang sering kali kita lakukan. So, in this adverb of frequency, we have two kinds. Kita ada dua hal, yaitu definite adverb of frequency dan juga indefinite adverb of frequency. So, apa sih perbedaan dari mereka semua? So, let's check it out to the examples. Well, yang pertama kita akan membahas tentang adverbial of definite frequency. Nah, apa sih itu? Yang mana ini adalah kata keterangan yang lebih spesifik. Ketika suatu kejadian atau suatu peristiwa yang dijelaskan dengan spesifik, kita bisa menggunakan ini. As an example, yearly, annually, berarti ini setiap tahun dilakukannya. Spesifiknya sudah tentu bahwa ini akan dilakukan setiap tahunnya. So, monthly, setiap bulannya, or even daily, setiap harinya. Nah, selain itu hourly, nah ini juga setiap jamnya. Kita bisa menggunakan ini semua dari specifically time-nya. Jadi lebih spesifik atau lebih mendetail di waktunya. As an example, contohnya kalau kita tahu bahwa 17 Agustus selalu diadakan setiap tahun. So you can say the events of Independence Days in Indonesia, it always held every years. Okay, it's annually event. Jadi teman-teman bisa bilang acara tahunan. Nah, itu tadi contoh dari adverbial of definite frequency yang sudah kita bahas. Nah, second, yang kedua kita akan membahas tentang hal yang lebih berbeda, yaitu indefinite frequency. Jadi ini masih tetap kategori dari adverbial of frequency. Jadi ini masih dalam kata keterangan, tapi yang sebelumnya itu lebih spesifik, yang ini akan lebih tidak spesifik. So let's see. Untuk mempermudah, teman-teman bisa melihat gambaran yang mana akan mungkin ditampilkan di sini sebagai piramida yang terbalik. Nah, ada apa saja sih di piramida terbalik itu sendiri? So let's see. Yang 100% we have always. Jadi 100% itu sesuatu yang bisa ganti dengan always. Sesuatu yang teman-teman lakukan dengan 100%, teman-teman bisa ganti dengan always. Dan untuk 90%, you can say it as usually. Jadi biasanya itu ada 90%. Kalau normally atau generally, we have it 80%. Jadi 100% always, antara 90% usually, 80% we have normally or generally, ada 70% you can say it as often, and then 20% it is seldom. Jadi fungsi persenannya itu untuk membuktikan atau untuk menjadi penguat apa sih yang teman-teman lakukan itu tadi dengan keseringan yang seperti apa. Berapa persen keseringan yang teman-teman lakukan, aktivitas yang teman-teman lakukan. Nah, bagaimana sih posisi adverbial of frequency? Ada dua. Yang pertama, kalau kita lihat dari definite-nya, kalau untuk definite teman-teman bisa gunakan di depan ataupun di belakang. Monthly, I always go to my father's house. Setiap bulannya, okay, saya akan datang ke rumah ayah saya. So, you can say monthly in front with a comma. Tapi jangan lupa dikasih koma kalau memang itu timing. So, monthly, I always go to my father's house. Itu untuk adverbial yang definite frequency. Selain definite frequency, secara di depan dan juga di akhir, teman-teman juga bisa gunakan yang indefinite frequency itu akan lebih berbeda, bukan it will be after subject. Contohnya,
Di sini saya selalu pergi ke ayah saya tadi, rumah ayah saya. So you can say selalu itu tadi pakai 100% berarti always. So I always go to my father's house. Nah, always-nya itu setelah subjek, jadi I always go dan sebelum auxiliary. Diingat-ingat bahwa sebuah kalimat biasanya ada muncul beberapa verb nih antara auxiliary dan juga auxiliary dan juga ordinary. Nah, kalau ada di antara keduanya, maka di situ di tengah-tengahnya. Jadi subjeknya dulu, terus auxiliary, habis itu adverbial of indefinite frequency, baru habis itu adalah si ordinary, baru objeknya. Nah, untuk kalimat, kita kan biasanya ada kalimat yang berupa verbal sama kalimat nominal. Kalau nominal itu kan biasanya menggunakan be. Nah, kalau menggunakan be, maka auxiliary, be itu bisa menjadi auxiliary dan juga main clause dari ordinary ini. Ketika nominal, maka si adverbial ini bisa diletakkan setelah di be. Jadi, I am always here, saya selalu di sini. Maka diletakkan always itu sebelum si objeknya dan setelah si be. Nah, maka dari itu diingat-ingat kalau ada be maka diletakkan di setelah be. Tapi kalau tidak ada be, makanya verb biasa, ordinary, verb murni, maka diletakkannya sebelum si verb ini atau sesudah si subject. Okay then, well thank you. That is a part of adverbials of definite frequency sama indefinite frequency. Nah, teman-teman bisa bedakan yang mana specifically dan juga yang mana yang tidak. Tapi hanya diurutkan sebagai dari frekuensi of keseringannya tadi. Dari persenannya tadi. Tapi kalau yang satunya specifically selalu dilakukan di waktu-waktu tertentu itu sendiri. Okay, well, thank you for today. Thank you for watching. Whatever that you got, please have a comment. Silahkan komen apa sih yang masih teman-teman bingungkan. Thank you for watching and see ya, tata. Saya ada 2 kalimat di sini. Kira-kira mana yang betul? He is never late atau he never is late. Which one is the correct? Mana sih yang betul? So answer the answer below. Kampung Inggris WE.